Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian fikih Syafi'i dengan membaca kitab Al-Ghaya wa Takrib karya Al-Imam Abu Thayyib atau yang dikenal dengan Abu Suja, Al-Qadhi Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan kita terakhir adalah tentang istinja, berbersih dari air kecil atau air besar. Itu adalah perkara yang wajib. Boleh pakai air, boleh juga pakai batu. Dan yang utama adalah pakai batu. Kalau tidak ada air, kalau pas ada batu dan air, maka yang utama pakai air. Kenapa kita katakan utama pakai batu kalau pas tidak berkumpul? Karena kebanyakan kalau Nabi SAW keluar buang air, itu belum memerintahkan dan menyuruh untuk cari batu. Padahal bisa bawa air, tapi Nabi perintahkan, carikan saya 3 batu. Di banyak hadits. Di banyak hadits. Cuman kalau ada air dan ada batu, maka yang lebih utama pakai air. Yang lebih utama pakai air. Walaupun ada kemarin yang kita bahas, ucapan dari penulis, kalau ada air dan batu, itu utama kalau dikumpulkan. Digabungkan. Maksudnya pakai batu dulu, baru pakai air setelahnya. Cuman, mereka berdalil dengan hadits yang dhaif tentang kisahnya penduduk Masjid Kubah. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kalian dipuji oleh Allah dalam Quran? Mereka bilang, kami kalau habis buang air besar atau air kecil, maka pakai batu dulu, setelah itu pakai air. Cuman hadisnya adalah dhaif. Sehingga kita katakan kalau ada batu dan ada air, utamanya pakai air. Alasannya secara dalil tidak ada, cuman secara ta'lil. Secara akal. Sebab secara akal, air itu lebih bersih daripada apa? Batu. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah berkata, wayajibu wayajtanibu istiqbalal kiblah wastidbaroha fis sohro. Nah, sekarang belum masuk di adab berikutnya. Itu yang di pertemuan yang lalu yang dilakukan. Sekarang yang dijauhi. Dalam buang air, seorang dia hendaklah menjauhi yang namanya menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi belum bilang fis sohro, ketika di tanah lapang, kalau kita buang airnya di luar bangunan. Di luar bangunan. Tidak di dalam WC. Tidak di dalam bangunan. Menjauhi yang namanya menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam masalah ini, Masya Allah, ini madhab Syafi'iyah. Dan madhab mereka ini nanti yang benarnya. Karena para ulama sebenarnya ada 8 pendapat. Terkait dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika buang air. Yang terkenalnya 3. Dari 8 itu, 3 yang paling terkenal. Ada pendapat yang mengatakan, tidak boleh membelakangi atau menghadap ke kiblat. Saat buang air besar atau air kecil. Apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan.
Mutlak tidak boleh. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Katanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid," apabila kalian datang mendatangi tempat buang air, ini kan umum. Ini yang umum katanya. "Fala tastaqbilul kiblata wala tastadbiruha bibaulin wala ghaid." Maka jangan menghadap ke kiblat, jangan pula membelakanginya. Apakah buang air kecil atau air besar, kata Nabi SAW. Hadits ini kata mereka menunjukkan haram seorang itu menghadap kiblat di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Karena Nabi bilang, kalau kalian datang untuk buang air, jangan menghadap, jangan pula membelakangi. Ini dalil mereka. Sementara ulama yang lain berpendapat lawan dari ini pendapat. Yaitu kata mereka, hukumnya boleh, tidak dilarang. Tidak diharamkan. Buang air, menghadap atau membelakangi kiblat. Dalil mereka juga hadits Bukhari Muslim. Jadi sama-sama kuat. Katanya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Irtaqaitu ala dhahri baitin lana." Saya pernah naik di loteng rumah kami. Dalam sebagian riwayat di loteng rumahnya Hafsah, saudarinya, istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis. Maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di dalam tempat buang air menghadap ke Baitul Maqdis. Tahu Baitul Maqdis? Kalau menghadap di Madinah itu, kalau dia menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Berarti membelakangi Ka'bah. Ini kata Ibnu Umar. Kata para ulama rahimahumullah. Ini hadits Bukhari Muslim. Nabi melarang memang menghadap atau membelakangi Ka'bah saat buang air. Tapi Nabi melakukannya. Ini kata mereka itu menghapus tadi yang pertama. Jadinya hukumnya adalah boleh. Hal tersebut. Iya, boleh jadinya hukumnya. Berdasarkan dalil hadis ini. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ada di buku. Dan ini nanti yang kita benarkan. Yaitu, tidak boleh kalau di sohro. Di luar bangunan. Boleh kalau di bangunan. Di dalam bangunan. Boleh. Apa dalilnya di pendapat Syafi'iyah? Mereka kompromikan dua hadis tadi. Kan hadisnya sama-sama sahih. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari bilang tidak boleh. Sementara hadis Ibnu Umar bilang boleh. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Komprominya hadits Abu Ayyub Al-Ansari itu di luar bangunan. Sementara hadits Abdullah ibn Umar di mana? Di dalam bangunan. Dari mana kita tahu di dalam bangunan? Karena dia naik di atas rumah, kemudian belum melihat Nabi. Sementara hadits Abu Ayyub dikatakan, jika kalian mendatangi go'id. Go'id itu apa artinya? Memang di masa kita sekarang ini diterjemahkan WC. Tapi kalau kita buka kamus bahasa Arab, go'id itu artinya al-makan al-munkhafid.
tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Itu maknanya. Ya biasa dulu orang kalau buang air, mereka mencari tempat yang tersembunyi. Yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini yang pas di Sohro. Maka dengan kompromi ini, yang dikatakan dalam madhab Syafi'iyah itu yang benarnya. Yang merinci. Kalau di tanah lapang, di luar bangunan, tidak boleh. Kalau di dalam bangunan, boleh. Nabi SAW WC-nya, tempat buang airnya, membelakangi Ka'bah, menghadap ke Syam, Baitul Maqdis. Ini insya Allah Ta'ala yang kuatnya. Kenapa? Karena hadisnya sama-sama sahih. Ketika sama-sama sahih, maka kita kompromikan itu lebih utama daripada kita gugurkan. Salah satunya. Karena gini, kalau antum beramal dengan pendapat pertama, ia mengatakan tidak boleh secara mutlak, berarti antum gugurkan hadis Ibnu Umar. Sementara sahih Bukhari Muslim. Dan sisi kedua, sisi lainnya, kalau antum amalkan hadis Ibnu Umar dengan berpendapat boleh secara mutlak, berarti antum gugurkan hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Padahal Bukhari Muslim juga. Maka yang lebih bagus adalah antum amalkan dua hadis. Yaitu kalau antum buang airnya di luar bangunan, tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah. Sementara kalau antum di bangunan, misalnya WC di rumah antum, seperti Nabi kan di rumahnya ini. Itu boleh membelakangi ataupun menghadap Ka'bah. Ini lebih tenang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mengamalkan madhab Syafi'iyah ini lebih tenang, lebih aman. Karena tidak ada dalil yang kita tolak. Karena tidak ada dalil yang kita tolak. Ini alhamdulillah walaupun dalam masalah ini Masya Allah, bayangkan sampai 8 pendapat. Yang kami sebutkan tadi itu yang paling terkenalnya, 3. Iya. Kemudian beliau katakan, wal baul fil ma'ir rakid. Demikian pula kita ketika buang air, dilarang buang air di air yang diam, yang tidak mengalir. Ini tentunya berdasarkan hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Jangan sekali-sekali kalian buang air di air yang diam, yang tidak mengalir. Air yang diam, yang tidak mengalir. Ini larangan. Iya. Dan larangan ini kata para ulama menunjukkan litahrim, haramnya. Dan betul adanya seperti itu. Karena ini Nabi SAW melarang kita buang air di tempat yang ada airnya tidak mengalir. Tidak mengalir. Kenapa? Pertama, kalau airnya sedikit, maka airnya akan menjadi najis. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula, misalnya kolam renang misalnya banyak. Kan kalau airnya lebih dari 2 kula kan tidak najis. Cuman akan menjadi sebab air nanti akan najis. Kalau tidak dilarang nanti, setiap orang datang, mandi kencing. Datang lagi rombongan berikutnya, mandi kencing. Airnya apa? Rasa kencing. Akan menjadi najis. Itu ilahnya. Akan menajiskan air. Adapun kalau airnya mengalir, boleh, tidak dilarang. Itu namanya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari hadis. Ketika hadis Nabi kita Muhammad SAW melarang di air yang diam, berarti pemahaman kebalikannya, kencing di air yang mengalir, buang air di air yang mengalir, boleh.
hukumnya. Boleh hukumnya. Saya tambah satu pembahasan saja lagi. Pas di masalah kencing di air yang diam. Kan yang dilarang sekarang kencing. Di airnya langsung. Bagaimana kalau dia kencing di luar, kemudian dia buang ke dalam? Kan sekarang kan dilarang langsung kencing. Bagaimana kalau ada orang, oh ya kan dilarang langsung. Oh saya pakai botol saja dulu atau pakai plastik, setelah itu saya buang ke dalam. Boleh nggak? Nggak boleh, karena ilahnya, sebabnya. Sebabnya adalah akan membuat air apa? Najis. Jadi mau langsung ataupun lewat perantara, sama hukumnya. Sama hukumnya. Sama juga kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau buang air besar? Kan dilarang hadis kencing. Kan Nabi bilang apa? La yabulanna. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing. Bagaimana kalau air besar? Dia tidak kencing. Langsung buang air besar, kuningan keluar. Apa hukumnya? Kalau antum orang Dohiriyah pasti akan mengatakan boleh. Dohiriyah maksudnya hanya sesuai dengan yang Nabi bilang. Ya kan? Kan Nabi larang kencing, berarti kalau air besar boleh. Tapi kita tidak begitu. Mana yang lebih parah, kencing atau air besar? Iya kan begitu. Maka mimbabi aula, itu dalilnya. Kencing saja tidak boleh, apalagi yang satu itu. Mimbabi aula sudah pasti lebih pantas untuk dilarang. Ini yang harus dijauhi. Yang berikutnya kata beliau rahmatullah, wa tahta syajaratil musmirah. Di antara juga yang harus kita jauhi ketika buang air adalah buang air di bawah pohon yang punya buah. Ini pernyataan secara hadis dhaif. Larangan untuk buang air kecil ataupun air besar di bawah pohon yang berbuah secara dalil hadis dhaif. Saya sampaikan saja hadisnya untuk faedah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Dengan lafaz nahan Nabi SAW an tahta al-asjar al-musmirah. Untuk buang air di bawah pohon yang berbuah. Cuman hadis ini adalah hadis yang dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Furat Ibnu Sa'ib. Dia adalah matrukul hadis. Kalau ada ini rawi, hadisnya ditinggalkan. Tidak dipakai. Dilarang untuk buang air di bawah pohon yang berbuah. Cuman hadis dhaif ini tetap para ulama fikih memasukkan ini hal yang dilarang ketika buang air. Kenapa? Alasannya adalah sama dengan kencing di air. Dilarang kita kencing di air diam. Alasannya apa? Akan membuat apa? Air itu najis. Juga kita dilarang kencing di pohon yang berbuah. Kenapa? Nanti jatuh buahnya. Orang mau ambil ternyata sudah kena. Akhirnya tidak jadi diambil. Ya kan? Mau diambil ternyata sudah dilapisi oleh kuningan. Kalau emas bagus, tapi ini masalahnya. Kuningan yang tidak bagus. Kan membuat buah itu menjadi apa? Najis. Maka hal itu juga dilarang. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Ini hal yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya kata beliau. Wafit tariqo. Dilarang juga ketika kita buang air. Dilarang buang air di jalan. Karena ini najis. Najis. Nanti orang yang lewat, misalnya mau pergi sholat, pakaiannya kena tadi air kencing ataupun kotoran manusia, itu kan najis. Menyebabkan nanti sholatnya dia tidak sah. Belum lagi, ini akan menjadi sebab datangnya laknat. Karena setiap orang lewat,
di jalan itu mencium bau kencing, ini orang itu akan melaknat orang yang kencing. Dan Nabi SAW beliau bersabda, ittaqu al-la'anain. Hindari dua yang terlaknat. Hindari dua yang terlaknat, kata Nabi SAW. Di antaranya, kata Nabi SAW, di antara dua yang terlaknat adalah ketika beliau ditanya oleh para sahabat, wa man la'anan ya Rasulullah? Apa itu dua yang terlaknat, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dillihim. Ini hadis riwayat Muslim. Orang yang buang air di jalan manusia atau di naungan mereka, tempat berteduhnya. Ini dua, sekaligus untuk yang sebentar. Jadi ini perkara yang mendatangkan laknat, membuat kita jauh dari rahmat Allah. Apalagi kalau di jalan sambil buang air, auratnya tidak ditutup. Atau bahkan tidak cebok. Bagaimana kadang kita saksikan orang buang air di jalan, langsung pakai celananya. Tidak pakai batu, tidak pula pakai air. Ini bahaya lagi. Karena datang dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi pernah lewat di dua kuburan. Kata Nabi SAW, innahuma yu'addaban. Wa ma yu'addabani fi kabir. Ini dua penghuni kubur ini sedang diadab. Dan keduanya tidak diadab dengan perkara yang besar. Maksudnya yang besar di mata manusia, tapi di hadapan Allah itu besar. Di antara yang disebutkan, wa kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Adalah salah satu dari keduanya tidak yastatir, tidak menutup auratnya ketika kencing. Datang dalam sebagian riwayat dikatakan wa kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Adalah salah satunya tidak cebok dari air kecil. Banyak orang bermudahan buang air kecil langsung pakai pakaian. Ini adalah di antara sebab yang mendatangkan apa? Siksa kubur. Ditambah lagi di dunia kita akan mendapatkan laknat. Apa artinya laknat di dunia? Maksudnya al-ib'ad an rahmatillah. Kita akan dijauhkan dari rahmat Allah. Ini bahaya. Ini yang harus antum jauhi dalam buang air. Berikutnya kata beliau, wasukbi. Demikian pula ketika buang air, jauhi buang air di lubang. Maksudnya sini lubang tanah ya, bukan lubang memang yang disiapkan untuk buang air. Jauhi buang air di lubang. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, mungkin ilahnya adalah biasanya lubang itu tempat tinggalnya jin atau tempat tinggalnya hewan. Bahaya. Antum lagi buang air di situ yang keluar kepala yang lain. Kepala ular. Itu kan membahayakan antum. Atau tempat tinggalnya jin, akhirnya jinnya terganggu, terjadilah kerasukan. Karena jin itu ketika diganggu, dia akan balas ganggu. Dia akan balas ganggu manusia. Ini jauhi. Ini termasuk yang dijauhi. Wadil. Tadi sudah lewat hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Jauhi buang air di tempat orang bernaung. Di tempat singgah. Apakah itu di bawah pohon ataupun di yang lain. Tempat orang singgah. Di situ. Ini jauhi. Ini termasuk perkara yang dilaknat. Yang dilaknat. Dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya. Wala yatakallamu alal bauli wal go'id. Jauhi ketika buang air. Berbicara. Bercakap dengan teman. Iya. Ada dalil yang umum dalam hal ini yang bisa kita pakai berdalil, yaitu dinukil dari Anas bin Malik, demikian pula dari selainnya,
Beliau bilang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal ghaid abad. Adalah Nabi SAW kalau belum mau buang air, belum menjauh. Belum menjauh. Tidak saling dekat. Karena nanti orang akan berbicara. Ada sebenarnya hadis khusus terkait dengan larangan untuk berbicara tapi doif. Ana sampaikan saja sebagai faedah. Sebetulnya suatu saat antum dengar, jadi antum sudah tahu itu hadis doif. Yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la yakhruj rajulan yadriban al-ghaid kasifai aurataihima yatahaddathan fa inna Allah ta'ala yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang laki-laki, sama juga perempuan juga, masuk di dalamnya. Janganlah dua orang datang mencari tempat buang air, kemudian keduanya mengangkat, menyingkap auratnya, dan saling bercerita. Sambil buang air, sambil cerita. Itu dilarang. Sebab larangannya, kata Nabi, fa innallaha yamkutu dzalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yamkutu dzalik. Yamkutu artinya asyaddul bugh. Allah Subhanahu wa taala memurkai hal itu. Sambil buang air dan bercerita. Cuman hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram ma'lul. Hadisnya cacat. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Miskin Ibn Bukair. Dia adalah lahu awham. Rawi yang memiliki waham. Kesalahan-kesalahan dalam periwayatan hadis. Jadi rawi hadisnya dhaif. Cuman kita cukup tadi. Berdalil dengan hadis yang pertama. Bahwa Nabi SAW apabila belum buang air, belum menjauh dari yang lain. Belum menjauh dari yang lain. Ini sunnahnya menjauh. Dan jauhi saling dekat. Tapi bagaimana kalau sekarang WC saling dekat? Ilahnya bukan dekat dan jauhnya. Kalau sudah dalam bangunan kan aman, tidak kelihatan aurat. Maka sisa satu, yaitu tidak boleh bercerita dengan tetangga WC-nya. Ya, jangan sampai dalam WC, woi gimana kemarin? Iya. Itu dilarang. Itu dilarang karena di situ bukan tempat untuk berdiskusi. Kita kalau masuk di situ dianjurkan untuk segera keluar. Karena situ tempat tinggalnya syaitan. Tempat tinggalnya jin-jin jahat. Jin-jin yang kotor. Makanya kenapa kalau kita masuk, kita baca doa masuk WC. Apa di antara doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan dari jin perempuan. Yang khabith, yang jahat. Iya, karena jin yang baik tidak tinggal di situ. Di situ jin-jin jahat. Demikian pula kalau kita masuk, kita disunahkan membaca bismillah. Supaya apa? Kalau kita buka aurat, jinnya tidak lihat. Itu disebutkan hadis Nabi SAW. Itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Maka tidak pantas kita masuk di situ bercerita. Atau masuk di WC malah nonton HP. Oh ini lebih lagi nih. Jin suka. Iya. Di WC nontonnya bola. Iya. Oh ini bahaya ini. Apa tidak ada tempat lain untuk melakukan maksiat misalnya? Iya. Ini kadang kita jumpai di beberapa tempat kalau dilarang pakai HP. Jadi dia sembunyi-sembunyinya di WC. Jadi hidupkan air, pelanggarannya banyak. Airnya jalan terus, mengalir terus. Gara-gara tidak mau didengar komentar bolanya. Itu pelanggaran bahaya. Pertama, itu membantu syaitan.
kita berlindung dari tempat itu, malah dia pergi masuk. Iya. Masuk di situ tidak boleh kita berlama-lama. Selesai kebutuhan, kita keluar. Kemudian berikutnya yang dijauhi. Apa yang beliau sebutkan berikutnya ini adalah dalilnya doif. Beliau bilang, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Ketika antum buang air katanya, adabnya jauhi menghadap matahari atau menghadap bulan. Dan jangan pula membelakanginya. Dan jangan pula membelakanginya. Dalam masalah menghadap atau membelakangi matahari, tidak ada dalil. Ya, dalam masalah ini, bahkan dalam madhab Syafi'iyah sendiri, dipastikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sahih al-masyhur, wabihi kuti al-jumhur, annahu la yukrah. Ini dalam madhab Syafi'iyah sendiri. Yang benarnya dan dipastikan, dan ini merupakan pendapat mayoritas, bahwa menghadap atau membelakangi matahari tidak makruh. Kenapa? Tidak ada dalil. Kalau menghadap atau membelakangi kiblat, betul. Misalnya kita di Indonesia ini kan pas. Kalau kita menghadap matahari, pasti kita membelakangi kiblat. Kalau kita membelakangi arah terbitnya matahari, berarti kita menghadap kiblat. Kalau pas negeri kita ini pas, itu larangan. Cuman kalau bagi yang negeri yang tidak sesuai dengan terbit dan terbenamnya matahari, tentunya jauh dari larangan ini. Jauh dari larangan ini. Kalau kita ya cocok diarahkan ke hadis larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Itu pun di padang lapar. Padang lapang. Tanah Sahara, kata mereka, tanah Sahara. Yang luas, tidak ada bangunannya. Yang tidak ada bangunannya. Adapun di dalam bangunan, maka hukumnya boleh. Walaupun menghadap atau membelakangi kiblat atau matahari. Ini alhamdulillah selesai pasal ini. Setelah itu beliau akan menyebutkan nawakid al-wudu. Pembatal wudu. Nah, ini bagus kita akhirkan saja. Satukan di pertemuan akan datang. Supaya tidak terpotong. Kalau ada tanya jawab seputar ada buang air karena ini sudah selesai. Atau tentang selainnya boleh kita berdiskusi. Silakan. Ini ada pertanyaan pertama, satu kertas ada 3, saya lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum jika berwudu lalu kita lupa berkumur-kumur? Apakah wudu kita tetap sah? Tetap. Kenapa? Pertama, bagi ulama yang berpendapat, karena para ulama berselisih pendapat tentang kumur-kumur. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Dan yang kita kuatkan sebelum pembahasan ini, hukumnya adalah wajib. Bagi orang yang mengatakan sunnah, maka siapa yang lupa kumur-kumur, wudunya sah, tidak berdosa. Bagi yang mengatakan wajib, maka wudunya sah tapi berdosa. Sah wudunya tapi berdosa. Dan itu yang benarnya, karena ada perintah dari Nabi SAW. Ida tawaddo'tum famadmid. Hadits Lakit bin Sabiro dalam riwayat Imam Abu Daud. Apabila kalian berwudu, maka berkumur-kumurlah. Perintah. Perintah. Ini hukumnya wajib. Maka wudunya kita katakan sah tapi berdosa. Karena tidak menjalankan perintah. Karena tidak menjalankan perintah. Kita tidak katakan batal, kenapa? Karena bukan rukun. Yang rukun itu cuci wajah. Itu yang rukun. Adapun berkumur-kumur hukumnya apa? Wajib. Karena sebagaimana pembahasan sebelumnya yang Ana sampaikan kepada antum, dalam berwudu itu ada 3 hukum. Ada sunnah, wajib, rukun.
Sunnah kalau dilakukan dapat pahala, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Wajib kalau dilakukan, ya, maka dapat pahala dan wudhu sah tentunya. Kalau ditinggalkan berdosa, wudhu sah. Rukun, kalau kita tinggalkan wudhu tidak sah. Wudhu tidak sah. Kita sholat di atasnya, batal. Sekarang sisa pertanyaannya, apa saja itu yang rukun? Maka mudah kita hafal, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Hafal saja di situ. Semua yang disebutkan di ayat itu rukun. Selainnya antara wajib sama sunnah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bangun ingin melakukan sholat, cuci wajah kalian, satu rukun. Tangan sampai ke siku, 2 rukun. Usap kepala kalian, 3 rukun. Cuci kaki kalian sampai ke mata kaki, ini 4 rukun. Selain ini berputar antara wajib dan sunnah. Kalau ini 4 ini ditinggalkan, batal wudhu. Batal wudhu. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita berwudhu sesuai dengan surah Al-Maidah saja di posisi air sedikit? Boleh. Cuman itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita hanya langsung cuci wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki, boleh nggak seperti itu? Kalau kita bertanya boleh, boleh. Sah kalau kita bertanya sah. Cuman di antara selain 4 ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita tahu yang wajib, baiknya kita tambah yang wajib. Dan itu sedikit. Apa saja yang wajib? Yaitu berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, serta mengusap seluruh kepala. Itu saja yang ditambah. Selain itu, sunnah. Sunnah. Kalau dalam artian yang kita sebutkan tadi ini, gara-gara sedikit air kita tidak kumur-kumur atau tidak masukkan air ke hidung, dan kita hanya usap kepala kita sedikit, sah. Cuman kita berdosa karena meninggalkan yang wajib. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Kalau sedikit air kita meninggalkan sunnah, Nabi juga pernah melakukannya. Belum pernah berwudu sekali-sekali. Serba sekali. Artinya belum cuma wudu yang cukup, karena belum berwudu dengan 1 mud. Tahu 1 mud? 2 telapak tangan begini digabung. Iya, serba sekali. Tentunya berarti belum tidak lakukan sunnahnya 3 kali. Iya kan? Tidak lakukan itu. Tapi belum lakukan semuanya serba sekali. Termasuk berkumur-kumur, masuk air ke hidung dan usap kepala mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Kembali lagi ke depan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hukum memakai pupuk dari hewan yang haram seperti babi, karena di daerah saya memakai pupuk seperti itu. Iya, alhamdulillah kita tentunya sudah maklumi bersama kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Najis. Cuma najis ini kalau sudah diistihalah, sudah berubah bentuknya, itu hilang kata najisnya, menjadi suci. Misal sama dengan kotoran manusia. Sama dengan kotoran manusia. Kan najis. Tapi kalau diistihalah berubah menjadi pupuk, tidak jadi najis. Sama dengan tadi kotoran yang disebutkan. Kotoran yang disebutkan. Kalau berubah jadi tanah, jadi pupuk, maka tidak jadi najis lagi. Tidak ada jadi najis lagi. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Tadi Ustadz mengatakan saat masuk kamar mandi harus cepat dan tidak boleh
Dua. Tidak boleh berdua. Lalu apa hukumnya? Suami istri yang dianjurkan untuk mandi bersama. Kan tadi buang air, bukan mandi. Iya. Kan beda. Sama kah mandi sama buang air? Kan beda. Kalau mandi, Nabi pernah mandi bersama Aisyah. Saling menciduk dalam satu tempat air. Masya Allah. Boleh suami istri mandi di dalam. Yang dilarang itu buang air besar berdua. Di dalam. Ya siapa juga yang mau. Biar itu cinta sama cintanya Masya Allah. Tidak ada yang mau buang air berdua di dalam. Itu yang dilarang. Iya, kalau mandi boleh Nabi lakukan. Nabi lakukan. Saya Masya Allah pernah baca faedahnya. Dari Syekh Sholeh Al-Fauzan. Ternyata mandi bersama istri itu memunculkan rasa cinta. Lihat istri Nabi SAW yang paling beliau cintai siapa? Aisyah. Mereka mandi berdua saling ciduk air di dalam tempat mandi. Iya, makanya kata beliau, kata Syekh Sholeh Al-Fauzan itu mendatangkan cinta. Bisa dilakukan sekali-sekali, Abu Fajrin ya. Supaya tambah cinta. Alhamdulillah. Tidak ada je uminya toh. Alhamdulillah. Baik. Kemudian berikutnya, siapa yang membaca Al-Quran, ia akan menikmati akalnya. Walau umurnya sampai 100 tahun. Pertanyaannya apakah benar perkataan di atas? Mohon penjelasannya Ustaz. Maksudnya gimana ini? Menikmati akalnya. Kalau pahalanya ada dalilnya. Kalau akalnya wallahualam. Tidak cepat pikun. Wallahualam kalau ada dalilnya. Iya, wallahualam kalau ada dalilnya kalau itu. Kalau pahalanya betul. Orang yang cinta Quran itu akan dicintai oleh Allah. Jangan orang yang baca Quran 30 juz. Yang selalu mengulang Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika ada sahabat yang melakukannya, dan sahabat yang lain mengadukan hal tersebut kepada Nabi, Nabi bertanya kepadanya, kasih tahu dia, tanya kenapa dia lakukan itu. Dia bilang, karena di dalamnya ada nama-nama Allah, saya senang membacanya. Kata Nabi kepadanya, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Bahwa Allah mencintainya. Mungkin kalau dari alas itu, karena kalau kita jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Iya kan? Ketika kita melakukan sesuatu amalan, karena kita cinta, itu adalah terkait dengan Allah, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah mencintai kita, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Apapun itu. Dalam hadits qudsi, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihfadillah yahfadka. Kalau dari sisi itu mungkin. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya jaga batasan-batasan Allah. Ya tidak mungkin kita tahu batasan Allah kalau kita tidak baca Quran. Karena seluruh batasan Allah, haram, halal, wajib, sunnah, semua ada di Quran. Ada di hadis Nabi SAW. Kalau kita menjaga itu, Allah akan menjaga kita sampai kapanpun. Sampai ajal menjemput kita. Wallahualam. Bagaimana hukumnya kencing berdiri? Kencing berdiri, hukumnya adalah boleh. Bahkan di dalam mazhab Syafi'iyah, mereka bicarakan mana yang utama, kencing berdiri atau duduk. Apa dalilnya bolehnya? Itu dulu yang pertama, baru kita sebentar jelaskan mana yang utama dalam madhab Syafi'iyah. Dalil bolehnya bahwasannya pernah Nabi SAW mendatangi tempat buang sampahnya penduduk Madinah dan beliau kencing berdiri. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi ini menunjukkan apa? Bolehnya kencing berdiri. Walaupun asalnya kencing itu adalah apa? Duduk, tapi boleh berdiri. Boleh berdiri. Dengan hadis ini hadis riwayat Bukhari.
Tidak bisa kita katakan doif. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahih, Nabi kencing berdiri. Makanya para ulama rahimahumullah mereka membahas mana yang lebih utama, berdiri atau duduk. Maka yang saya dapat dari apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'iyah, tergantung tempat mendaratnya. Kalau mendaratnya di tanah yang keras, akan terpercik kembali airnya, sunnahnya utamanya duduk. Kalau dia akan mendarat di tanah yang rohwah, tanah yang lembek, artinya bisa ditembus oleh kencing, tidak akan percik balik, maka utama berdiri. Utama berdiri. Itu wallahualam. Tentunya ini kita berbicara laki-laki, jangan sampai perempuan nanti lakukan. Ini laki-laki yang kencingnya itu tembaknya jauh. Kalau perempuan enggak. Jangan berdiri, akan kena semua pakaian pahannya, kakinya, kan begitu. Karena mereka enggak beda dengan laki-laki. Beda dengan laki-laki. Ini wallahualam terkait dengan kencing. Ini ada pertanyaan. Ada salah satu makanan di mana kaum muslimin sebagian mempunyai usaha tersebut. Makan itu namanya kondong. Kondok. Apa ini? Hah? Kordok. Apa itu? Apa itu? Jagung. Kalau jagung, apa masalahnya? Hah? Tulisannya huruf C, O, R, N, D, O, G. Apa itu Pak? Jangan O saja, saya mau tahu ini. Jagung. Oh, apa masalahnya kalau jagung? Oh baik-baik, siapa tahu ada ini sesuatu setelahnya. Secara zatnya, kandungannya halal. Dan penanaman makanan tersebut tidak ada asal-usulnya dan hak patennya. Secara nama usaha makan tersebut agak kurang baik terdengar. Iya. Yang jadi pertanyaan, seorang muslim itu mempunyai nama kunyah atau nama yang baik. Begitu juga memberi nama pada anak dan Rasulullah mempunyai nama hewan peliharaan. Bagaimana sikap seorang muslim? Apakah tidak mengapa mengganti nama makanan tersebut dengan nama yang baik? Ini putar-putarnya jauh sekali. Makanan ke nama orang. Iya. Begini, itu penamaan tidak merubah hakikat. Karena yang menjadi pelajaran kita adalah zatnya, bukan namanya. Bukan namanya. Nama kalau asal zatnya halal, asal zatnya, oh yang seperti ini modelnya. Oh baik, jazakumullah khairan. Baik, dunia sekarang mudah. Alhamdulillah. Baik, berarti yang penanya permasalahkan adalah masalah namanya. Kan ada kata dok-doknya. Iya, itu mungkin jadi namanya. Yang dia permasalahkan. Namanya tidak baik. Jadi dia tahu ini zatnya halal. Pertama kita katakan, la ibrota bil asami. Tidak ada masalah dengan nama. Jangan bangun sesuatu hukum gara-gara nama kita langsung risih. Tidak perlu. Nama itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu hakikat wal mabani yang dibangun di atasnya itu. Itu dulu perlu. Cuman apakah perlu kita ubah namanya ini? Seperti Rasulullah kan mengubah nama dari yang baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Perlu nggak kita ubah namanya ini makanan? Kalau kita ubah malah orang tidak paham, ya dia kira nanti itu konro, ternyata bukan. Itu jangan ubah. Karena nanti orang tidak beli jualan tak. Tidak beli jualannya. Tidak ada sunnah dalam mengganti nama makanan. Tidak ada sunnah dalam mengganti nama makanan. Yang disunnah itu mengganti nama orang yang mukallaf, yang dibebani syariat. Yang dibebani syariat, bukan makanan.
bukan makanan. Jadi kalau akan menjauhkan dari hakikatnya, orang tidak akan paham, ya sebaiknya jangan diubah. Sebaiknya jangan diubah. Tidak bisa kita kiaskan makanan dengan nama orang, wallahualam. Wallahualam. Kemudian berikutnya, saya punya teman berutang dan dia mau bayar dengan uang kur bank. Apa itu uang kur? Dalam kurungnya bank. Bagaimana hukum uang tersebut? Uang kur bank apa? Oh, kredit. Wah, bahasakan langsung saja, Pak. Uang kredit bank. Bagaimana hukum uang tersebut? Apakah saya termasuk ta'awun dalam hal ini? Jazakumullahu khairan. Kalau dia berutang, kemudian dia bayar utangnya, cuman masalahnya uangnya dari uang kredit. Apakah halal untuk kita halal? Tidak ada masalah. Dia yang salah. Al-ithmu alal mubashir. Dosa bagi pelaku langsung. Dia yang salah cari uang. Adapun kita ambil dengan cara yang mubah. Apa dalilnya? Jangan sampai mungkin antum merasa aneh, merasa heran dengan apa yang anak katakan itu. Dulu juga anak merasa aneh. Kok jelas dia dari yang haram? Kok untuk kita adalah mubah? Iya, adalah mubah. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, bagaimana kalau saya punya orang tua, bapak, pegawai bank, dia kasih makan saya dari gajinya. Apa hukumnya? Kata Syekh rahimahullah, boleh, mubah. Karena kamu ambil, karena bapakmu wajib biayai. Dengan cara yang mubah. Adapun bapaknya kamu salah dalam berusaha. Dosa bagi pelaku langsung. Bukan yang menerimanya dengan cara yang mubah. Dalilnya apa yang dikatakan oleh beliau ini? Nabi SAW pernah dihadiahkan sebuah hadiah makanan dari orang Yahudi. Nabi makan atau tidak? Makan, karena hadiah. Padahal orang Yahudi bisa saja dari riba. Kan dia perjalankan riba di Madinah. Di Madinah. Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa uang mereka, kalau kita ambil dengan cara yang mubah, halal. Tapi kalau dengan cara yang tidak mubah, maka itu yang haram. Ini hukumnya. Ya halal bagi kita uang tersebut. Adapun dia berdosa karena salah dalam mencari uang untuk bayar utangnya. Wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana Islam memperlakukan potongan rambut atau kuku? Dikubur, dibuang begitu saja, bagaimana Ustaz seharusnya? Tidak dinukil dari Nabi SAW dalam hal ini. Terkait dengan ketika kita potong rambut, potong kuku. Tidak dinukil. Apakah dibuang atau dikubur? Tidak dinukil dari Nabi SAW. Ketika tidak dinukil, hal itu didiami, maka kita juga luas melakukannya. Boleh langsung dibuang, boleh langsung dikubur, boleh. Tidak ada ikatan dalam hal tersebut, bebas kita lakukan. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita berbohong ke orang tua? Soalnya, jika saya jujur, saya tidak diizinkan ke kajian. Dengan alasan ilmu itu tidak perlu dikaji lebih dalam. Nanti akan terjerumus ke dalam penyimpangan agama atau dalam kurung teroris. Iya. Hal ini tidak boleh kalau dalam berbohong kita mau ke kajian, tapi kita bahasakan dengan bahasa yang tidak mengarah ke dua cabang. Ya, mau ke kajian, kita bilang saya mau ke mall. Kecuali kajiannya di mall. Boleh. Itu kan ada arahnya. Memang betul ke mall, tapi ke kajian. Tapi kalau kajiannya di masjid, bukan di mall, tidak boleh kita arahkan ke situ. Jadi kalau ada arahnya, boleh kita beralasan. Kita sembunyikan maksud kita yang sebenarnya dan kita tidak berbohong pada orang tua. Ada sisi arahnya ke sana, itu boleh. Adapun berbohong langsung berlawanan arah dengan apa yang kita ingin lakukan, jangan. Karena berbohong itu kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud.
radhiyallahu taala anhu, "Iyakum wal kadib." Hati-hati kalian dari berdusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kedustaan berikutnya. Kalau sekarang kita berbohong, datang taklim misalnya. Sebentar kalau ditanya lagi dari mana, berbohong lagi. Itu bahaya yang seperti itu. Hati-hati kata Nabi, jangan berbohong. Karena itu akan mengantarkan kalian kepada kedustaan berikutnya. Kefajiran berikutnya. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara kefajiran itu akan mengantarkan kepada apa? Neraka. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kita izin saja dengan kepada orang tua kita dengan yang baiklah. Ya, kalau tidak diizinkan, jangan dipaksa. Online saja, kan tidak masalah. Tidak ada masalah. Sekarang mudah orang mengambil ilmu. Yang jelas jangan berbohong. Sambil kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita bertakwa insya Allah ada jalan keluar pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Apapun seorang muslim itu yang bertakwa tidak ada buntunya. Tidak ada jalan buntu. Itu kalau orang muslim tapi bertakwa. Tidak ada jalan buntunya. Pasti ada jalan keluar untuknya. Yang terakhir tentunya kita doakan hidayah kepada orang tua kita. Semoga hatinya dibuka oleh Allah. Karena di dalam hadis Nabi SAW, hati setiap hamba itu baina asabi min usbu'ain ar-Rahman. Hati setiap hamba itu antara dua jari dari jari Allah. Yusarrifu kaifa yasha. Allah akan palingkan, arahkan kemana dia kehendaki. Jadi doakan, berdoa kepada Allah. Supaya dipalingkan dan diarahkan hati orang tua kita untuk memberikan izin kepada kita dalam hal taklim. Ya, bahwa seorang taklim itu bukan berarti akan menjadi teroris. Sahabat Nabi SAW yang banyak taklim. Abu Hurairah yang kegiatannya cuma taklim saja. Tidak jadi teroris. Tidak jadi. Itu masalah orang per orang, bukan hukum umum. Itu karena salah dalam mengambil ilmu. Bukan hukum yang diumumkan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita akhwat melaksanakan sholat qobliyah setelah melaksanakan sholat wajib di rumah? Boleh, itu berlaku umum. Qobliyah dan ba'diyah itu berlaku umum untuk jamaah di masjid atau jamaah yang di rumah. Maksudnya untuk yang hadir di masjid ataupun yang tidak hadir di masjid. Itu berlaku umum. Kita adzan dulu. Adzan dulu, Pak. Baik, silakan. Yang pertama, mana yang lebih utama, memperbanyak doa di dalam sholat sunnah atau di antara azan dan iqamah? Karena saya sering memperpanjang sholat sunnah dengan alasan memperpanjang doa. Baik. Sama-sama semua itu tempat mustajabah. Kalau dalam sunnah dalam artian kita di sujud ya, bukan di umum. Karena yang diperintahkan, dianjurkan untuk doa itu di sujud. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa sujud, wa sajid." Paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Kalau dia perbanyak, perlama di situ, alhamdulillah itu tempat mustajabah. Di antara adzan dan iqamah juga tempat mustajabah. Semuanya enggak kita tinggalkan. Karena semuanya adalah diharapkan, dikabulkan doa. Semuanya utama, karena semua ada nas. Walhalam. Selanjutnya Ustaz, terkait dengan halalnya uang yang didapat dari pelaku riba dan seterusnya, pernah kami dengar bahwa uang tersebut halal tetapi tetap saja tidak berkah karena secara zatnya berasal dari hal yang diharamkan. Apakah pernyataan ini benar? Nah, kalau ana sih, ini dari mana dalilnya zatnya uang itu? Dia kan haram karena perkara luar, usahanya. Uangnya halal, iya kan? Kalau antum bilang uangnya zatnya
berarti kan sama dengan babi. Kenapa babi haram? Zatnya. Uang, siapa yang bilang zatnya haram? Ini uang haram karena perkara luar. Usahanya yang salah. Adapun zat uangnya kan halal. Jadi agak jauh kalau dibilang tetap zat uangnya. Agak jauh. Wallahualam kalau itu agak jauh. Kalau kita lihat fatwanya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Bin Baz tidak menyinggung zatnya. Mereka cuma bilang usahanya salah. Adapun dibilang zatnya itu agak jauh wallahualam. Silakan. Asan dulu katanya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya wudhu dalam keadaan telanjang dalam kamar mandi? Baik. Wudhu di dalam kamar mandi hukumnya boleh, sah. Telanjang ataupun pakai baju. Dalam kamar mandi, karena memang di kamar mandi dibolehkan kita buka pakaian. Kalau masuknya dengan baca apa? Bismillah. Karena satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam, bismillah. Pelindung antara pandangan jin dan aurat anak Adam dalam kamar mandi adalah baca bismillah. Jadi itu enggak berpengaruh pada wudhu. Yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana kalau dia lupa bismillah, itu saja. Kalau dia lupa bismillah, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau katakan boleh dia baca di hati. Adapun pakaian atau tidak, boleh, tidak ada masalah. Selanjutnya Ustaz. Bagaimana kalau misalnya dalam perjalanan terus kamar mandinya tidak menyediakan air dan hanya tisu? Bagaimana hukumnya? Baik, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa dalam beristijmar cebok dengan batu boleh. Kan sudah kita sebutkan. Demikian pula dalam masalah fikih, semua yang menggantikan kedudukan batu. Apakah dari al-awraq, daun yang mungkin yang bisa membersihkan, atau tisu. Hukumnya boleh. Sah dan dianggap sah. Selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya bersentuhan dengan lawan jenis? Misal dalam transaksi jual beli, kadang mengembalikan uang atau mengembalikan uang dan kulitnya bersentuhan. Mungkin maksudnya dalam keadaan suci, Ustaz. Dalam keadaan wudhu ya? Iya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang di pembatal wudhu. Adapun kalau yang ditanya di luar pembatal wudhu, maka pada dasarnya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Jangan menyentuhnya, masuk saja itu diingatkan di dalam Al-Quran. Bahkan untuk menyentuh itu banyak hadis ancaman. Hadis ancaman. Ini kalau terkait dengan di luar wudhu ya. Adapun wudhunya batal atau tidak, insya Allah pekan depan kita akan mendapatkan pembahasannya. Ya. Terakhir Ustaz, bagaimana hukum saat sujud berdoa dengan bahasa Indonesia katanya? Itu dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah. Karena pertama doa ketika sujud dianjurkan. Bahkan termasuk tempat mustajabah. Cuman boleh nggak dengan bahasa masing-masing. Bukan dengan bahasa Arab. Ini yang dibicarakan. Ada hadis dari Nabi SAW, beliau pernah berkata, Inna hadis sholat la tasluhu li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk pembicaraan manusia. Dia hanya dzikrullah, qiraatul Quran. Hanya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Quran. Cuma sebagian ulama yang kita jumpai pembahasan dalam hal ini, kalau memang dia tidak tahu bahasa Arab dan tidak ada doa bahasa Arab yang dia hafal, boleh pakai bahasanya. Walaupun kalau mau keluar dari silang pendapat, doa di tempat lain, permintaan yang kita tidak tahu bahasa Arabnya itu lebih aman, lebih hati-hati. Lebih aman dan lebih hati-hati. Itu wallahu alam dalam hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya ini lewat kertas. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya mandi di laut dengan ikhtiar bisa menyembuhkan penyakit? Karena katanya air laut atau air garam bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Kalau ada keterangan dokter, bisa. Tapi kalau tidak, wallahualam saya tidak tahu dalil
apakah air laut bisa menyembuhkan penyakit atau tidak. Secara dalil. Tapi kalau ada keterangan dokter yang terpercaya, bisa digunakan. Allah alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada dalil yang melarang tidur setelah asar? Ya kalau kita bertanya ada dalil, ya ada. Nabi SAW bersabda, ya man nama ba'dal asr faqtalasa aqluhu fala yalumanna illa nafsa. Siapa yang tidur setelah asar kemudian hilang akalnya tiba-tiba gila, maka jangan dia cela kecuali dirinya. Itu hadisnya. Ini mengkhawatirkan ini tidur setelah asar. Tapi ternyata hadis ini palsu. Mau di apa? Dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah hadis dhaifah. Kumpulan hadis dhaif. Karena dalam rawinya ada rawi yang matruk. Ditinggalkan sanad yang bernama Khalid. Iya. Silakan Pak. Bismillah, saya punya 2 pertanyaan Ustadz. Silakan, tidak apa-apa, alhamdulillah. Pertanyaan pertama masih seputar wudhu mencuci kaki. Apakah ada keutamaan tersendiri ketika saya mencuci kaki itu melewati mata kaki, misalnya airnya menyentuh betis, ataukah tidak diperbolehkan? Itu yang pertanyaan pertama. Baik, pertama dulu Pak ya. Jadi untuk itu, Masya Allah, sebenarnya ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwa Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, Nabi menjelaskan bahwa umatnya nanti akan datang di hari kiamat, gurrun muhajjalin. Dalam keadaan bercahaya kepala, kaki, tangannya. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Karena bekas wudu. Maka dari hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memahami ada perkataan Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim pas di hadis ini. Beliau bilang faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka silakan dilakukan. Jadi ini bekas sentuhan air wudhu kita akan bercahaya di hari kiamat. Kata Abu Hurairah, siapa yang mampu memperpanjang cahayanya silakan. Kalau kita bertanya keutamaannya itu keutamaannya. Akan bercahaya di hari kiamat. Akan bercahaya di hari kiamat. Itu wallahu alam. Pertanyaan titipan Ustaz. Enggak apa-apa, biar punya tak juga. Alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan mengenai masalah buang air kecil itu bisa posisi berdiri, bisa posisi duduk. Kalau kita melihat kenyataan sekarang, kloset itu ada 2 jenis. Ada yang jongkok, ada yang duduk. Yang mana yang lebih afdal? Terima kasih. Iya. Ada yang jongkok, ada yang duduk. Yang jongkok itu saya kira kita akan bilang ada yang berdiri, ada yang jongkok. Oh air besar Pak ya? Oh kalau air besar harus duduk Pak. Masa mau buang air besar berdiri? Hah? Jongkok. Kalau itu mana yang mudah saja Pak? Mana yang mudah bagi kita? Kita mudah jongkok karena ada sebagian orang Pak kalau jongkok, Masya Allah, menyiksanya. Ada juga orang Pak kalau duduk di kloset duduk, itu enak baginya. Mana yang mudah saja Pak? Yang dilarang adalah buang air besar berdiri. Itu masalah. Iya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ada pertanyaan di sini. Bagi ikhwah yang silakan. Baik, Masya Allah. Jadi antum dengar ya pertanyaan dari saudara kita. Katanya belum pernah berdiskusi sama kawannya. Katanya boleh berlama-lama dalam WC. Karena ada kiainya tulis kitab di dalam WC. Itu dalilnya. Iya. Pertama Pak, itu dalil itu bukan kiai. Apakah kiainya itu nabi?
Dalil itu bukan kiai. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dalil itu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasul dan sahabat, bukan kiai. Itu pertama. Yang kedua, penukilan bahwa kiainya menulis kitab dalam WC, itu salah. Yang biasa dilakukan oleh para ulama kita, ulama Islam ya, mereka tidak menulis kitab dalam WC, tapi takut terbuang waktunya dalam WC, dia suruh baca muridnya di luar. Baru dia mendengar di dalam, supaya tidak terbuang waktunya. Adapun menulis kitab, mana ta'zimnya terhadap ilmu? Mana pengagungannya terhadap ilmu? Para ulama itu mau tulis buku, Imam Bukhari. Setiap satu hadis dalam Sahih Bukhari, itu sholat 2 rakaat. Ta'zim, pengagungan terhadap ilmu. Ini kiainya gimana itu? Kok tidak ada pengagungan sama ilmu kalau dia kiai? Iya kan? Itu hal tentunya salah. Salah nyata. Iya. Tadi kan sudah dibilang. Tidak boleh berlama-lama dalam WC. Kalau sudah selesai kebutuhannya, segera keluar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh bertasbih dalam hati? Boleh saja, berpahala dengan hal tersebut. Hanya saja kalau diucapkan itu sempurna pahalanya. Karena kebaikan itu kalau kita niatkan, lapatkan dalam hati sudah dapat 1. Kalau kebaikan. Beda kalau dosa ya, kalau dosa enggak. Dosa itu diniatkan belum ditulis. Nanti dilakukan, diucapkan baru tertulis 1. Kalau kebaikan dalam hati ditulis 1. Kapan diucapkan maka ditulis 10. Ditulis 10. Maka kita ucapkan itu lebih bagus daripada kita dalam hati. Daripada dalam hati. Silakan Pak. Alhamdulillah masih segar. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Silakan. Bismillah. Sampai di mana batasan transaksi? Sampai di mana batasan transaksi pelapak di area masjid? Tergantung pembahasan para ulama rahimahumullah. Karena para ulama kita dalam pembahasan fikih mereka berselisih pendapat tentang batas masjid, yaitu tentang terasnya. Kalau badannya masjid dikelilingi oleh tembok itu tidak ada perselisihan. Cuman apakah teras masjid itu masih masuk masjid atau sudah keluar dari masjid? Itu yang diperselisihkan. Dan yang paling mantap dan paling bagus dalam masalah ini, kalau masih bersambung dengan masjid, atapnya masih bersambung dengan atap masjid, itu masih masjid. Kalau sudah keluar dari atap masjid, maka sudah tidak termasuk masjid. Itu mungkin yang paling pertengahan. Walau alam dari yang kami dapatkan tentang masalah teras masjid. Masalah teras masjid. Karena pembahasan yang paling pokok adalah badan masjid itu masjid. Bagaimana dengan tabi'alil masjid? Itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan bukan masjid karena sudah berubah namanya. Kan ini dalam masjid. Yang di luar sudah ada tambahan nama. Teras masjid. Kan begitu namanya. Nah, ketika berubah nama, ada para ulama mengatakan maka keluar hukum masjid. Ada juga yang mengatakan kalau dia ikut ke masjid, masuk. Kalau tidak ikut, maka tidak masuk. Itu batasannya, Pak. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau anak mendoakan orang tuanya masuk neraka? Tapi anak tersebut masih berumur 10 tahun. Karena kesal sama orang tuanya. Iya. Masya Allah. Sekesal apapun kita, ini kita di luar pembicaraan masih 10 tahun ya. Sekesal apapun kita terhadap orang tua kita, tidak boleh kita mendoakan keburukan untuknya. Karena kita ada di dunia ini karena orang tua kita sebabnya. Mani orang tua kita bercampur antara bapak dan ibu. Iya. Adanya mani bapak dengan mani ibu yang bercampur, jadilah
kita anak. Makanya Nabi SAW pernah beliau berkata, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Karena kalau tidak ada orang tua, kita tidak ada di dunia ini. Mereka jadi sebab kita ada. Tidak boleh sejahat apapun orang tua kita. Bahkan kalau dia mengajak kepada kesyirikan sekalipun, kita tidak taati, tapi tidak durhaka. Tidak boleh durhaka. Kita cuma tidak taati ajakannya, tapi tidak durhaka. Tidak durhaka. Itu kita sebagai anak. Adapun terkait dengan apa yang ditanyakan, seorang anak kalau belum balik, masih 10 tahun, itu tidak dosa kalau dia ucapkan itu. Karena dia belum mukallaf. Karena dia belum mukallaf, belum dibebani beban syariat. Cuman kalau ada anak seperti itu, kita didik. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Cuman anaknya tidak berdosa karena dia belum mukallaf. Belum mukallaf, belum dibebani dengan beban syariat. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan, saya menjual makanan online. Kadang-kadang ada yang pesan makanan sebagai hadiah ulang tahun untuk temannya. Apakah saya harus menerima orderan tersebut atau menolak? Tetapi saya sudah menolak untuk menulis kartu ucapan ulang tahunnya. Hanya saja saya ragu apakah saya juga harus menolak orderannya. Pertama, kalau kita asalnya menjual makanan umum, ya, maka kalau ada orang pesan tidak perlu kita bertanya. Cuman kalau kita tahu, boleh nggak kita menolak? Itu urusan kita. Hak kita. Kita punya hak untuk menolaknya, tidak menerimanya. Itu adalah hak kita. Dan itu lebih hati-hati. Menolak dan tidak menerimanya ketika kita tahu, maka itu lebih baik dan lebih hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita dengan hal yang lebih baik. Rezeki yang lebih bagus daripada hasil dari hal tersebut, insyaallah taala. Sebagaimana kaidah yang sudah dimaklumi dalam syariat kita, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik darinya. Ya, kalau kita tinggalkan, kita tidak menerimanya, itu lebih bagus dan lebih baik. Lebih bagus dan lebih baik. Bagaimana hukum pergi ke tukang urut yang ada baca-bacanya? Tidak boleh. Ya, nanti bisa masuk ke dukun kalau baca-bacaannya pakai selain lafaz Quran atau hadis, bukan ruqyah. Kalau dia baca ruqyah, sambil dia urut, dia baca ruqyah, boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau baca-baca artinya baca-baca yang orang umum, maknanya buruk, diambil dari jin, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Itu masuk dalam mendatangi dukun. Mendatangi dukun. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apa hukumnya berwudu sambil berbicara? Apakah hukumnya sah? Sah. Berwudu sambil berbicara sah. Kecuali karena konsentrasi berbicara, dia lalai dari tartib atau dari anggota wudunya, maka ini nanti bisa berdosa atau tidak sah. Bisa berdosa atau tidak sah, wallahualam. Satu lagi kita baca pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Mengapa dosa tidak berdosanya seorang tergantung dari pendapat atau pengambilan hukum? Kalau yang berpendapat wajib jika tidak dilakukan maka berdosa. Yang berpendapat sunnah jika tidak dilakukan maka tidak berdosa. Tidak ada. Kita berpendapat seperti itu.
kita bilang dosa atau tidaknya bukan karena pendapat, karena dalil yang dipakai. Karena dalil yang dipakai. Dipahami ya? Bukan karena pendapat. Salah kalau antum bilang begitu. Karena yang mengatakan sunnah ada dalilnya. Dan yang mengatakan wajib ada dalilnya. Kita katakan berdosa karena dia bilang wajib ada dalilnya. Kita katakan tidak berdosa karena beliau dia berpendapat sunnah ada dalilnya. Jadi bukan karena pendapatnya, tapi karena dalil yang dia pakai. Jadi jangan salah paham. Kita tidak katakan wajib dosa atau tidak karena pendapat, tapi karena dalil yang dipegang oleh yang berpendapat. Itu yang perlu antum ketahui. Ini wallahualam kita cukupkan. Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'ah. Semua yang benarnya adalah dari Allah semata tentunya. Yang kurang dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.